Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi dari mata kuliah Akuntansi Internasional mengenai tentang translasi mata uang asing 2, yang dimana yang terdiri dari Wiwi Al-Fatma, saya sendiri sebagai pemateri pertama, kemudian Nia Aprila sebagai pemateri kedua, dan selanjutnya Suci Amal sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan paparkan materinya. Di sini, di dalam materi tersebut, kami akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, memahami pengaruh penggunaan berbagai metode translasi mata uang asing terhadap laporan keuangan. Yang kedua, melakukan evaluasi dan memilih metode translasi mata uang asing terbaik sesuai kondisi usaha dan pasar uang. Kemudian yang ketiga, memahami hubungan antara translasi mata uang asing dengan inflasi. Adapun latar belakang dari translasi mata uang asing, yaitu translasi mata uang asing berbeda dengan konversi mata uang asing. Translasi hanyalah perubahan satuan unit moneter seperti halnya sebuah neraca yang dinyatakan dalam pound Inggris, disajikan ulang ke dalam nilai ekuivalen dolar. Tidak ada pertukaran fisik yang terjadi dan tidak ada transaksi terkait yang terjadi seperti bila dilakukan konversi. Translasi mata uang asing adalah proses penyajian ulang informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya, sedangkan konversi antar mata uang asing adalah pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lain secara fisik. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan dan akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, pada slide kelima itu dijelaskan mengenai pengertian dan alasan translasi mata uang asing. Di sini dijelaskan bahwa translasi mata uang asing adalah proses pelaporan informasi keuangan dari suatu mata uang ke mata uang lainnya. Translasi mata uang asing dilakukan untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan yang memberikan laporan pada pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global dengan memperhitungkan laporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan terhadap mata uang asing induk perusahaan. Kemudian ada 3 alasan tambahan dilakukannya translasi mata uang asing, yaitu yang pertama mencatat transaksi mata uang asing, kemudian yang kedua memperhitungkan efeknya perusahaan terhadap translasi mata uang, dan yang ketiga berkomunikasi dengan peminat saham asing. Kemudian pada slide ke-6 itu membahas tentang efek laporan keuangan terhadap kurs alternatif translasi mata uang asing. Ada 3 kurs yang dibahas pada slide 6. Yang pertama, kurs saat ini, itu kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Kemudian yang kedua, kurs historis, translasi mata uang yang berlaku saat aset dengan mata uang pertama kali didapatkan atau saat kewajiban dengan mata uang asing pertama kali muncul. Kemudian kurs yang ketiga itu adalah kurs rata-rata, yang dimana nilai rata-rata biasa atau dengan pembobotan baik pada kurs historis atau saat ini. Kemudian pada slide ke-7 itu dibahas pengaruh penggunaan berbagai metode translasi mata uang asing terhadap laporan keuangan. Agar translasi bisa dilaksanakan dengan distorsi yang minimal, cara yang paling baik adalah penggunaan metode kurs berlaku. Meskipun menarik dan sederhana secara konseptual, metode kurs berlaku dipersalahkan oleh sebagian orang karena merusak tujuan dasar dari laporan keuangan konsolidasi, yaitu karena menyajikan untuk keuntungan pemegang saham perusahaan induk, hasil-hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan induk dan perusahaan-perusahaan anaknya dari perspektif valuta tunggal. Kemudian multiple rate methods. Metode ini memiliki sejumlah kelemahan, misalnya metode ini kurang memiliki justifikasi konseptual, definisi-definisi yang ada mengenai aktiva dan kewajiban lancar dan non-lancar, tidak menjelaskan mengapa cara klasifikasi seperti itu menentukan kurs mana yang akan
digunakan dalam proses translasi. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amal. Saya dari kelompok 6. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya, yaitu pada bagian B, metode translasi mata uang asing terbaik. Jadi ada 5 metode di sini ditunjukkan. Metode pertama yaitu metode nilai tukar tunggal. Pendapatan dan beban mata uang asing secara umum ditranslasikan pada nilai tukar yang berlaku saat item tersebut diakui. Selain itu, metode ini pula mengaplikasikan nilai tukar tunggal, harga penutupan atau harga saat ini terhadap semua saham dan mata uang asing. Metode kedua yaitu metode nilai tukar ganda. Metode nilai tukar ganda mengkombinasikan kurs saat ini dan kurs historis dalam proses translasi mata uang asingnya. Pada metode ketiga yaitu metode current non-current. Pada metode current moment, aset lancar yang dimiliki anak perusahaan pada saat itu dan utang lancar ditranslasikan ke dalam mata uang induk perusahaan mereka pada laporan keuangannya dengan kurs saat ini. Aset dan kewajiban non-current ditranslasikan pada kurs historis. Metode keempat yaitu metode moneter non-moneter. Metode moneter non-moneter juga menggunakan skema klasifikasi neraca untuk menentukan nilai tukar mata uang asing yang sesuai. Aset dan kewajiban moneter ditranslasikan dalam kurs saat ini. Metode kelima yaitu metode kurs sementara. Dengan metode kurs sementara, unit perhitungan diubah pada translasi mata uang asing, tetapi tidak mengubah sifat sebuah item yang dihitung. Pada metode kurs sementara, item moneter seperti kas, piutang, dan utang ditranslasikan dalam kurs nilai saat itu. Baik, kita lanjut pada halaman ke-9 itu. Hubungan antara translasi mata uang asing dengan inflasi. Meningkatnya permintaan mata uang asing cenderung melemahkan mata uang domestik. Dengan kata lain, kenaikan harga yang menyebabkan kenaikan tingkat inflasi cenderung menurunkan daya saing dan melemahkan mata uang domestik. Inflasi juga akan menyebabkan semakin anjloknya nilai tukar mata uang, terutama terhadap mata uang asing. Akibatnya, maka nilai mata uang domestik tidak akan banyak dilirik. Penurunan yang dimaksud adalah bahwa jika ditukar ke dalam mata uang asing, maka nilai mata uang domestik akan sangat tinggi. Baik, itulah pemaparan materi dari saya tadi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.